punya yang baru, tinggalkan saja yang lama. Karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Sebab kamu telah mati, dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia dalam kemuliaan. Karena itu, matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Semuanya itu mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Dahulu kamu juga melakukan hal-hal itu ketika kamu hidup di dalamnya. Tetapi sekarang, buanglah semuanya ini, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Jangan lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya, dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar Khaliknya. Dalam hal ini tiada lagi orang Yunani atau orang Yahudi, orang bersunat atau orang tak bersunat, orang barbar atau orang skit, budak atau orang merdeka, tetapi Kristus adalah semua dan di dalam segala sesuatu. Karena itu, sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain. Apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh. Dan bersyukurlah. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah, Bapa kita. Salah satu tradisi di keluarga kami ketika merayakan tahun baru adalah mengenakan pakaian yang baru pada hari pertama, mulai dari atasan sampai dengan bawahan. Bahkan ada pula keluarga-keluarga yang pernah saya dengar bahwa mereka bukan hanya membeli pakaian yang baru, mereka juga membeli perabotan rumah tangga yang baru, mengecat ulang rumah, bahkan gak tanggung-tanggung ada yang membeli handphone baru, kendaraan baru, dan lain sebagainya. Tampil baru dibarengi dengan semangat baru merupakan hal yang selalu kita dengar, bukan, ketika memasuki sebuah tahun yang baru? Momen perayaan tahun baru menjadi momen di mana orang mengambil kesempatan ini untuk bisa membeli barang-barang yang baru, agar di tahun yang baru mereka terlihat lebih fresh.
Rutinitas membeli pakaian, gadget, perabotan, hingga kendaraan yang baru memang selalu kita lakukan berulang-ulang ketika barang-barang yang kita pakai tersebut sudah usang dan membutuhkan penggantian dengan sesuatu yang lebih up to date. Ketika kita percaya kepada Yesus dan menerima kasih pengampunan darinya, maka dosa kita pun diampuni. Kita dibersihkan dari segala kejijikan dan kenajisan yang disebabkan oleh dosa. Roh Kudus memperbarui kita menjadi manusia yang baru di dalam Kristus. Inilah identitas baru yang diberikan bagi kita sebagai anak-anak Allah. Hidup yang mengutamakan Kristus dengan membuang manusia yang lama dan mengenakan manusia yang baru. Sebelum berbicara tentang siapa itu manusia baru dan apa yang harus dilakukan oleh manusia yang telah memperoleh kehidupan yang baru di dalam Kristus, maka terlebih dahulu Paulus menunjukkan kepada kita bagaimana seorang bisa hidup menjadi manusia yang baru. Agar seorang dapat menghidupi identitas barunya, maka ia butuh untuk mengetahui dari mana dan bagaimana dia bisa memperoleh identitas barunya ini. Paulus memberikan penekanan bahwa pembaruan ini hanya dimungkinkan karena karya Yesus Kristus. Kematian dan kebangkitannya memproklamasikan kemenangannya di dalam perang melawan kuasa dosa. Dan kemenangan dari Kristus ini pun telah diberikan kepada kita semua orang yang percaya kepadanya, sehingga kita dapat hidup terus bersama dengan Dia di dalam kemuliaannya. Inilah kunci dari kehidupan manusia baru, yaitu hidup dengan berorientasi dan berpusat pada Kristus. Setiap orang yang telah ditebus oleh darah Kristus dan memperoleh status sebagai manusia baru di dalam Kristus perlu melakukan dua hal ini secara bersama-sama. Hal-hal inilah yang dituliskan oleh Paulus kepada jemaat di Kolose dan juga berlaku bagi kita pada hari ini. Kita harus mematikan manusia yang lama yang berisi hal-hal duniawi yang masih berada di dalam kedagingan kita, sambil mengenakan manusia yang baru yang terus-menerus diperbarui untuk kian hari kian serupa dengan Kristus. Kita tidak bisa menyelesaikan hal yang pertama dulu, baru mengerjakan hal yang kedua. Kita pun tidak bisa memilih untuk hanya mengerjakan salah satunya dan mengabaikan yang lain. Kedua hal ini harus terjadi secara bersama-sama. Seorang dosen pernah berkata kepada mahasiswanya bahwa sejak dia menikah dengan istrinya, lemari pakaian yang ada di kamar mereka tidak pernah diganti dan tidak pernah ditambah. Ya, karena dosen ini punya kebiasaan untuk mengeluarkan baju-baju lama dengan membuangnya ataupun memberikannya kepada orang lain jikalau dia dan istrinya butuh membeli baju yang baru. Jadi jumlah baju yang mereka miliki itu tidak pernah bertambah karena mereka berdua memiliki kebiasaan untuk tidak menumpuk baju. Manusia lama kita tidak bisa ditumpuk dengan manusia baru karena keduanya adalah hal yang sangat kontras. Kita tidak dapat menjadi orang yang jujur sekaligus jadi orang yang suka berbohong. Oleh karena itu, yang lama harus dibuang dan diganti dengan yang baru. Paulus mendaftarkan beberapa kebiasaan lama, perilaku berdosa yang masih menjadi tindakan yang dilakukan oleh orang-orang percaya yang ada di kota Kolose, ataupun mungkin hal-hal yang pernah mereka lakukan sebelum mereka mengenal Kristus. Seluruh perilaku ini harus ditinggalkan karena semuanya adalah dosa yang akan mendatangkan murka Allah. Ada perilaku-perilaku seksual yang tidak alkitabiah seperti percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat. Perilaku seksual ini adalah hal-hal yang umum dilakukan oleh masyarakat kota Kolose. Apalagi mereka yang melakukan penyembahan berhala biasanya disertai dengan tindakan seksual sebagai bagian dari ritual penyembahan. Ada pula keserakahan yang juga diidentikan dengan penyembahan berhala, karena orang yang serakah pasti lebih mengutamakan keinginan pribadinya daripada kehendak Allah, sehingga ia telah menggantikan posisi Tuhan dengan keinginannya untuk memperoleh sesuatu hal, atau salah satunya bisa juga berkaitan dengan kepuasan seksual. Selanjutnya Paulus juga memberikan beberapa kebiasaan manusia lama yang berkaitan dengan dosa kemarahan dan perkataan. Ada marah yang meledak-ledak, geram, fitnah, kejahatan, hingga keluar kata-kata yang kotor dalam bentuk makian maupun yang menghina orang lain. Ada pula kata-kata yang dipenuhi dengan kebohongan yang harus dihindari. Perkataan-perkataan yang dipenuhi dengan kemarahan, fitnah, makian maupun dusta pastinya tidak berasal dari hati yang dipenuhi dengan kasih, melainkan kebencian. Kata-kata seperti itu dapat juga menghancurkan relasi dengan saudara seiman. Padahal sebagai anggota tubuh Kristus, kita perlu saling membangun melalui tutur kata kita. Saya pernah membereskan salah satu lemari dari teman saya yang penuh dengan barang-barang. Tiba-tiba karena satu dan lain hal, teman tersebut harus meninggalkan tempat kami tinggal bersama dan dia pun tidak sempat membawa semua barang yang dimilikinya. Dari luar, lemari tersebut tampak baik-baik saja.
Tetapi ketika saya membuka pintu lemari, maka mulailah ada barang-barang yang berantakan dalam lemari itu berjatuhan ke lantai. Untuk membereskan satu lemari itu saja saya butuh waktu 1 jam lebih, karena saya harus memilah mana barang yang bisa dipakai dan mana barang yang harus dibuang. Lemarinya itu penuh dengan barang-barang yang tidak jelas. Pakaian bersih bercampur dengan timbunan dari barang-barang yang sudah usang. Saya pun bingung melihat lemari itu. Apakah itu lemari baju? Ataukah itu adalah tempat sampah? Dari penampilan luar, seorang manusia baru tidak berbeda dengan manusia lama. Pakaian baru dari atasan sampai bawahan yang kita beli saat menjelang perayaan hari tertentu bisa saja mengubah tampilan kita menjadi seorang yang lebih ganteng maupun lebih cantik. Tetapi barunya seorang manusia baru tidak tergantung pada penampilan fisik, karena selama kita hidup di dunia ini, kita memang masih mengenakan tubuh yang lama. Tetapi hati dari seorang manusia yang baru merupakan hati yang telah dibarukan oleh karya Allah. Orientasi hidup dari manusia baru tidak lagi mencari hal-hal yang duniawi, melainkan selalu tertuju pada perkara-perkara yang di atas, yaitu hal-hal surgawi yang sesuai dengan kehendak Allah. Karena kita bukan lagi milik dunia ini, melainkan milik Yesus Kristus. Hidup kita tersembunyi dalam Kristus, yang berarti kita selalu hidup bersama-sama dengan Dia. Kalau begitu, bagaimana mungkin hal-hal yang jahat itu dapat bersatu dengan kekudusan? Jadi Paulus menasihati jemaat di Kolose untuk melepaskan manusia lama dan mengenakan manusia baru. Inilah new normal yang harus dihidupi oleh orang-orang Kristen ketika mereka bertobat dan menerima Kristus di dalam hidupnya. Nilai-nilai kerajaan surgalah yang harus dihidupi, bukan lagi aturan-aturan di dunia ini. Secara identitas, ketika seseorang mengakui dosanya dan bertekad untuk mengikuti Yesus, pada saat yang sama ia telah berbalik statusnya dari manusia yang lama menjadi manusia yang baru. Namun proses meninggalkan kebiasaan dari manusia lama dan menjalani gaya kehidupan dari manusia baru membutuhkan proses yang berkelanjutan. Hal inilah yang disebutkan oleh Paulus sebagai proses pembaruan yang terus-menerus. Transformasi itu tidak terjadi 1 kali atau 1 hari atau 1 tahun saja, melainkan sepanjang hidup ini. Pembaruan ini adalah atas anugerah Allah, tetapi kita pun turut mengambil bagian di dalam proses kematangan spiritual di dalam hidup kita agar kian hari kian menjadi serupa dengan Kristus. Manusia baru ini akan terus diperbarui untuk memiliki pengetahuan yang benar menurut gambar Allah. Pengetahuan ini bukanlah pemahaman duniawi tentang Allah, melainkan penyataan dari Allah sendiri kepada orang-orang yang percaya kepadanya untuk dapat terus mengerti kehendak Allah. Pernyataan dari Allah ini kita peroleh melalui Alkitab. Alkitab adalah sumber pengetahuan tentang Allah yang berasal langsung dari Allah. Untuk dapat memahami isi Allah, tentunya kita perlu mengeksplorasi tulisan yang mengisahkan tentang pribadinya dan karyanya. Dan tulisan itu adalah Alkitab. Identitas manusia baru di dalam Kristus bukan hanya menjadi milik segelintir orang dari suku bangsa tertentu. Kristus datang bagi semua suku bangsa dan bagi orang-orang yang dikasihinya. Di dalam tubuh Kristus tidak ada lagi perbedaan suku bangsa maupun bahasa. Oleh karena itu, bagi jemaat Kolose pada hari itu yang mungkin masih membedakan saudara seiman berdasarkan latar belakang sosial yang dimilikinya, Paulus menasihatkan agar mereka tidak lagi melanjutkan praktik seperti itu, melainkan dalam persekutuan orang percaya mereka perlu mempraktikkan belas kasihan, kemurahan, kerendah hatian, kelemah lembutan, dan kesabaran. Semua tindakan ini hanya dapat dihasilkan oleh orang percaya yang memiliki kasih yang diperoleh melalui Yesus Kristus yang juga dibagikan kepada sesamanya. Dengan kehidupan bersama yang dipenuhi oleh kasih, maka kita pun akan dapat menikmati damai sejahtera Kristus dalam hati kita. Dan kehidupan dengan saudara-saudara yang lain juga akan dipenuhi dengan suasana yang dipenuhi dengan damai sejahtera Allah. Damai sejahtera Kristus itu akan memimpin kita untuk senantiasa mengucap syukur kepada Allah. Baik ketika kita mengajar, menegur, menyanyikan pujian, atau apapun hal yang kita lakukan. Ketika kita mengerjakannya sebagai manusia baru yang menghidupi nilai-nilai kerajaan surga, maka secara otomatis damai sejahtera daripada Kristus akan memenuhi hati kita. Paulus mengakhiri penjelasannya tentang bagaimana caranya menjalani kehidupan sebagai manusia baru dengan sebuah kunci yang mudah diingat. Kunci ini sekaligus menjadi pertanyaan yang dapat kita refleksikan bersama. Kolose 3 ayat 17 mengatakan, dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Hidup dari seorang manusia yang selalu berorientasi pada perkara yang di atas adalah hidup yang berpusat pada Kristus. Apapun yang kita kerjakan semuanya adalah untuk kemuliaan Dia, karena kita melakukan hal-hal yang dikehendaki oleh Allah saja.
Sudahkah kita menjadi manusia baru yang seutuhnya, atau sudahkah hidup kita semakin meninggalkan manusia lama dan mengenakan manusia baru? Jangan takut jikalau hari ini kamu baru mau memulai perjalanan untuk meninggalkan manusia lama, ataupun kamu sudah memulai perjuangan untuk meninggalkan perilaku dosa yang selama ini kamu kerjakan dan masih belum kamu berhasil melawannya. Memang kita telah menjadi manusia baru dalam Kristus. Kita adalah orang-orang yang telah dibenarkan di hadapan Allah, tetapi kita masih ada di dalam fisik kita yang lama, tubuh yang rentan untuk jatuh dalam dosa. Oleh karena itu kita perlu terus berserah kepada kuasa Roh Kudus untuk menolong kita melawan tipu daya si jahat yang mau membawa kita kembali ke dalam dosa. Jangan biarkan kebiasaan lama itu terus menguasai kita, tetapi setiap kali dia mau bangkit, lawanlah dia dan matikanlah dia dengan pertolongan Tuhan. Ada seorang kakek Kristen yang rajin membaca Alkitab setiap hari. Cucunya yang tinggal bersamanya penasaran dengan perilaku kakek ini dan mencoba meniru apa yang dilakukan oleh si kakek. Setelah beberapa waktu, sang cucu bertanya kepada kakeknya, "Kek, aku udah membaca Alkitab setiap hari, tetapi mengapa ya masih saja aku nggak ngerti, apa sih gunanya membaca Alkitab setiap hari?" Dengan tenang, kakek itu pun mengambil sebuah keranjang berisi arang dan terbuat dari anyaman rotan yang tidak terlalu rapat, dan dia meminta cucunya untuk mengisi keranjang tersebut dengan air dari kamar mandi dan membawa kepadanya. Cucu itu pun agak ragu melihat keranjang itu, tapi karena dia mau jadi cucu yang taat, dia pun melakukan apa yang diperintahkan oleh kakeknya. Setelah keranjang tersebut terisi dengan air di kamar mandi, dengan cepat sang cucu berjalan ke kakeknya tanpa menghiraukan lantai yang becek karena air yang terus menetes keluar dari keranjang itu. Sampai di tempat si kakek, air dari keranjang rotan itu pun sudah habis menetes keluar saat cucu itu berjalan. Kakek itu pun meminta cucunya untuk mengisi lagi keranjang itu dengan air dan meminta cucunya untuk sedikit berlari ketika keluar dari kamar mandi. Hal yang sama terjadi, air pun sudah habis, ataupun keranjang itu sudah tidak ada airnya lagi ketika cucu tiba di ruang tamu tempat si kakek duduk. Untuk ketiga kalinya, si kakek pun meminta cucunya untuk mengulangi hal itu sekali lagi, sambil memperagakan bagaimana caranya menggunakan jari-jari tangan untuk menutup sela-sela keranjang. Apa yang terjadi? Sama bukan? Si cucu tetap saja tidak berhasil mengisi keranjang rotan itu penuh dengan air. Cucu itu pun mengeluh kepada kakeknya, "Kek, sia-sia aja deh mengisi air dengan keranjang rotan, gak akan penuh-penuh." Sang kakek pun sambil merangkul cucunya dan berkata, "Kamu mungkin berpikir hal yang kamu lakukan itu percuma, tapi coba perhatikan keranjang itu sekarang. Sudah bersih bukan dari kotoran arang?" Saat kita melatih diri kita untuk menghidupi identitas kita sebagai manusia yang baru, tidak ada satu langkah kecil pun yang telah kita usahakan untuk meninggalkan manusia lama akan menjadi sia-sia. Proses transformasi ini terjadi seumur hidup dan kita pun perlu untuk terus diperbarui oleh Roh Kudus untuk menjadi manusia yang baru seutuhnya sesuai dengan kehendak Allah. Manusia lama dan manusia baru adalah dua identitas yang berlainan. Persoalan duniawi dan perkara surgawi adalah dua hal yang tidak sama. Karya salib Kristus telah memberikan status manusia baru bagi semua orang yang beriman. Jadi, mulailah hidup dengan gaya yang baru dengan meninggalkan yang lama.